adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan puji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah online. Sekarang siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Saya siap. Cici Emi? Siap dong Ci. Oh, puji Oke, Tuhan. sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji, meninggikan nama Engkau. Kiranya Engkau mau menerima apa yang telah kami puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita naikkan lagu pujian. Yesus sahabat kita ya Cici. Yesus sahabat adik-adik juga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo Cici kita gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekarang bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Cici Emi teman aku dong. Kau sahabatku, Adik-adik kau juga. saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bener tuh Ci, nggak ada yang bisa misahin ya. Betul Cici Emi sama Cici Eli sama-sama. Adik-adik juga teman kita semua. Nah ada juga nih Tuhan Yesus yang mengasihi kita Cici. Betul banget Ci. Lebih tinggi dari langit Cici. Lebih dalam. Dari lautan. Kita mau pujikan bersama-sama. Tepuk tangan ya adik-adik yang ada di rumah.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus indah, oke? Cici, adik-adik kita mau lebih semangat lagi, bersuka cita. Yesus lebih indah. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Mana indah langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. puji Tuhan adik-adik, kasih Yesus mengalahkan segalanya ya Cici. Puji Tuhan, Ci. Sekarang kita mau apa Cici? Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Iya, tentunya semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Adik-adik,
tema bulan ini apa ya? Adik-adik masih ingat? Minggu lalu siapa yang cerita? Masih ingat nggak cerita tentang apa? Iya betul, tentang penguasaan diri. Nah minggu ini masih tentang penguasaan diri. Apa penguasaan diri? Yaitu menjaga emosi kita tetap terkendali. Dan apa sih menjaga emosi supaya tetap terkendali? Kalian harus dapat membedakan antara kemauan dan apa yang kamu perlu. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian ikuti apa yang harus kamu perlukan. Oke, adik-adik, Cici punya cerita nih tentang seorang anak yang bernama Jeki. Nah, Jeki ini mudah tersulut emosinya. Dia sedikit terkena sesuatu yang salah saja cepat marah. Apapun yang ada di depannya, dia tendang, dia pukul, dia marah sejadi-jadinya. Nah, bagaimana caranya supaya ia tidak dapat mengendalikan emosinya, supaya dia tidak cepat marah? Orang-orang di sekelilingnya sudah berusaha menasehati dia, tetapi semuanya itu tidak ada yang dapat menolongnya. Wah, gimana caranya ya supaya Jeki ini tidak mudah kena marah? Nah, suatu hari gurunya menasehati Jeki. Kata gurunya gini, Jeki, kalau kamu terkena sesuatu yang akan menjadi kamu marah, kamu cobalah kuasai diri kamu dengan cara berhitung. Berhitung? Oh, betul adik-adik. Oh, betul apa enggak? Coba kita tunggu ya reaksinya Jeki nih dengan pesan dari ibu gurunya. Dihitung sampai berapa ibu guru? Dihitung 1 sampai 10. Nah, pada suatu hari Jeki mengalami sesuatu yang membuatnya kesal, yang membuatnya dia ingin marah. Tetapi dia ingat pesan gurunya. Dia suruh berhitung 1 sampai 10. Nah, kemudian dia berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, Jeki mulai luluh hatinya. Dia dapat meredam emosinya. Dia tidak meledak-ledak lagi amarahnya. Ternyata Jeki dapat menguasai dirinya. Wow, hebat! Jeki dapat menguasai diri. Nah, adik-adik, ada satu lagi nih cerita tentang anak yang menguasai diri. Kali ini Henry. Nah, apa yang terjadi dengan Henry? Henry ini suka makan yang manis-manis. Kalau dia sudah ketemu hal-hal makanan yang manis, dia tidak bisa menguasainya untuk makan. Nah, mamanya menolong dia untuk dia dapat mengendalikan diri untuk makan makanan yang manis. Mamanya hanya memberikan Jeki 1 keping biskuit kalau dia ingin makan yang manis-manis, atau hanya 1 potong kecil kue yang manis untuk dia makan kalau dia ingin makan yang manis-manis. Nah, ketika dia diberikan 1 keping, apa yang dia lakukan? Dia makan biskuit itu dengan cara menggigitnya sedikit-sedikit sampai habis. Wah, setelah habis dia merasa, oh cukup ya, malah dia kenyang. Nah, dia bisa mengendalikan dirinya untuk menahan keinginannya untuk makan yang manis. Dan ketika suatu hari dia dikasih makan kue yang manis pun, dia makan 1 sendok sedikit, 1 sendok. Nah, apa yang terjadi? Dia makan dengan sedikit-sedikit, 1 sendok, 1 sendok. Ternyata dia dapat kenyang. Wah, hebat Henry juga ya. Dia dapat menguasai dirinya. Dia dapat menahan rasa ingin makan yang manis-manis dengan yang banyak. Tapi karena dia dapat mengendalikan diri, dia makan cukup sedikit saja. Oke adik-adik, di dalam Alkitab pun
Ada tokoh-tokoh Alkitab nih yang dapat menguasai diri, yang dapat menahan untuk makan sesuatu yang enak-enak. Tahu nggak? Nah, ceritanya tentang 4 orang anak muda yang dapat mengendalikan diri. Nah, di zaman dahulu bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke negara Babel. Nah, di sana banyak pemuda-pemuda yang gagah perkasa dan pandai-pandai. Mereka dibawa, ditawan ke Babel. Mereka mau dipekerjakan di sebuah istana. Ketika mereka di istana, mereka dijamu oleh raja. Mereka diberi makanan yang enak-enak. Wah, makanan hidangan raja disediakan untuk pemuda-pemuda yang mau bekerja di istana raja. Nah, di antara mereka itu ada 4 orang bangsa Israel yang gagah perkasa, yaitu Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Keempat pemuda Israel ini diberi makan hidangan raja. Semuanya enak-enak. Lalu apakah mereka menyantap makanan yang dihidangkan oleh raja? Mereka mengingat bahwa makanan itu makanan yang sesuatu yang tidak boleh disantap oleh mereka. Lalu mereka mengajukan diri kepada pelayan istana tersebut. Lalu mereka bilang begini, "Bapak, kami tidak mau makan hidangan raja, tapi sediakan saja makanan kami itu sayuran dan buah-buahan." Lalu mereka diberikan sayur-sayuran. Tetapi pegawai istana yang lain bilang, "Nanti kamu akan loyo, nanti kamu akan sakit." Tidak, coba saja untuk beberapa hari ini. Apakah kami akan mengalami apa yang seperti kamu katakan? Nah, kemudian mereka diberikan makanan sayur saja. Dicoba untuk beberapa hari. Ternyata setelah mereka hanya makan sayuran saja, mereka tetap sehat, tubuhnya tetap segar, bahkan mereka lebih cerdas dari orang-orang lain, dari antara pemuda-pemuda yang ada di istana tersebut. Nah, adik-adik, keempat bangsa Israel ini, pemuda Yehuda ini dapat menguasai dirinya, dapat mengendalikan dirinya dengan tidak menyantap makanan yang disediakan oleh raja, yang dilarang oleh Tuhan, karena makanan-makanan tersebut adalah makanan yang menajiskan mereka. Apa sih makanan yang menajiskan itu? Nah, di Perjanjian Lama itu ada makanan-makanan yang dilarang untuk disantap. Nah, itulah yang dituruti oleh keempat pemuda yang ada di istana itu, yaitu Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka semua adalah pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang dapat mengendalikan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak menyantap hidangan yang enak yang dihidangkan oleh raja. Nah, adik-adik, kalau kalian juga bisa menguasai diri kita, tentunya akan menjadi orang yang hebat. Nah, sekarang kita mau dengar ayat hafalannya ya. Amsal 16 ayat 32 bagian B, yaitu orang yang dapat mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32 bagian B. Orang yang dapat mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, hebat. Orang yang mengendalikan diri ternyata seperti orang yang merebut kota. Seperti tadi keempat pemuda. Nah, adik-adik pun harus bisa mengendalikan diri ya. Nah, mengendalikan diri itu adalah buah roh yang ke-9 yang ada di Galatia 6 ayat 22. Oke adik-adik, sekian cerita untuk minggu ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengar cerita tentang penguasaan diri. Tuhan, ajar setiap kami, tolong Roh Kudus untuk kami dapat mengendalikan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, dadah. Kasih Yesus indah, sangat indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.